Halo sobat sekalian, kita berjumpa lagi nih. Siapa yang tidak penasaran tentang benefit dari sebuah perusahaan? Sebagai calon karyawan, ada beberapa pertanyaan yang harus ditanyakan tentang benefit kantor loh. Pasalnya, hal ini juga merupakan pertimbangan penting yang bisa menentukan apakah perusahaan yang dituju sesuai dengan ekspektasi dan tujuan karirmu. Tak perlu ragu untuk bertanya tentang hal ini pada rekruter. Akan tetapi, ingat untuk menjaga etika dalam menyampaikan rasa penasaranmu dengan cara yang baik. Berikut, inilah 7 tips pertanyaan tentang benefit kerja yang wajib kamu tanyakan. Sebelum menanyakan pertanyaan tentang benefit, cari tahu dulu waktu bertanya yang tepat. Jika tidak hati-hati, mungkin saja kamu terlalu cepat mengajukannya. Disarankan untuk menunggu sampai tahap interview yang kedua atau ketiga untuk diskusi ini. Pasalnya, di tahap tersebut, kamu sudah memiliki posisi yang semakin kuat sebagai calon karyawan di perusahaan yang dituju. Tak kalah penting, kamu harus selalu ingat untuk menggunakan bahasa yang sopan saat menanyakan hal-hal ini. Pertama, apakah karyawan harus bayar untuk asuransi kesehatan? Asuransi kesehatan adalah salah satu hal terpenting bagi karyawan. Jadi, pertanyaan tentang benefit yang satu ini tak boleh terlupakan saat sedang berbincang dengan rekruter. Beberapa perusahaan sudah secara penuh menanggung biaya asuransi untuk karyawannya. Akan tetapi, beberapa lainnya memotong biaya asuransi dari gaji yang diberikan. Jika perusahaan tujuanmu memiliki kebijakan yang kedua, tentu hal ini akan memengaruhi gaji bersihmu. Jadi, pertimbangkan baik-baik ya. Kedua, berapa hari cuti yang diberikan pada karyawan perusahaan ini? Cuti tahunan adalah hak karyawan. Oleh karena itu, jangan lupa tanyakan tentang bagaimana kebijakan perusahaan tentang hal ini. Misalnya, tanyakan apakah kamu bisa langsung mengambil cuti tahunan secara bebas, atau hak cuti tersebut akan diberikan secara bertahap. Lalu, apakah hak cuti tersebut dapat diuangkan jika tidak digunakan dalam 1 tahun? Dengan mengetahui kebijakan perusahaan, kamu bisa mempertimbangkan apakah perusahaan ini sesuai dengan preferensimu. Ketiga, apakah cuti sakit berbeda dengan cuti tahunan? Beberapa perusahaan menggabungkan cuti tahunan dan cuti sakit. Akan tetapi, ada pula yang menggabungkan keduanya. Nah, apakah kamu keberatan dengan kebijakan seperti ini? Keempat, apa fasilitas lainnya yang ditawarkan perusahaan? Fasilitas perusahaan bisa berupa bermacam-macam hal. Fleksibilitas jadwal, kerja remote, makanan gratis, membership, dan masih banyak lagi adalah beberapa contohnya. Hal-hal ini yang mendukung produktivitas dan membuat karyawan semakin betah saat bekerja di sebuah perusahaan. Bukan hanya itu, fasilitas yang diberikan kantor juga kadang membantumu lebih hemat saat bekerja. Intinya, semakin baik fasilitas kantor, tentu semakin sejahtera juga karyawannya. Jika fasilitas yang ditawarkan memang sesuai dengan kebutuhanmu, berarti perusahaan tersebut layak dijadikan pilihan. Sebaliknya, jika perusahaan tidak memberi fasilitas yang cukup baik, kemungkinan besar ia tidak terlalu mempedulikan kesejahteraan karyawannya. Dengan begitu, ini bisa jadi pertanda perusahaan yang kurang direkomendasikan untuk jadi pertimbangan. Kelima, apakah ada benefit training? Untuk meningkatkan skill sebagai karyawan profesional, training adalah hal yang dibutuhkan. Dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, karyawan masa kini harus cepat bisa beradaptasi dan belajar skill baru. Nah, jangan lupa tanyakan pertanyaan tentang benefit training ini pada rekrutermu. Akan sangat bagus jika perusahaan memang punya program pelatihan internal. Selain itu, paling tidak perusahaan dapat menanggung semua biaya belajar untuk memperdalam skill karyawannya dari lembaga eksternal. Keenam, apakah ada benefit untuk pensiun? Mungkin pensiun masih sangat jauh untukmu. Akan tetapi, bisa saja kamu berkarir di perusahaan ini untuk waktu yang lama. Dengan kemungkinan tersebut, tidak ada ruginya untuk tahu apakah ada keuntungan yang bisa didapatkan jika kamu nanti pensiun dari perusahaan yang dituju. Jika memang berencana bekerja di suatu perusahaan untuk waktu yang lama,
Kamu harus yakin bahwa masa tuamu nanti akan terjamin. Paling tidak, kamu harus mendapatkan dana pensiun yang layak. Dengan begitu, saat sudah berhenti bekerja karena usia nantinya, kamu tak mengalami kesulitan finansial dan dapat menikmati waktu pensiun dengan nyaman. Ketujuh, adakah waktu tunggu sebelum menerima fasilitas kantor? Tak semua perusahaan langsung mengizinkan karyawannya menikmati benefit yang disediakan. Untuk mengatur ekspektasimu, jangan lupa ajukan pertanyaan tentang benefit ini saat interview kerja. Misalnya, kamu harus menunggu beberapa bulan terlebih dahulu untuk bisa mulai mengajukan cuti. Selain itu, kamu harus bekerja paling tidak 1 tahun untuk suatu fasilitas lainnya. Umumnya, kamu harus menunggu paling tidak 90 hari. Hal ini dilakukan perusahaan untuk menekan potensi angka turnover karyawan yang tinggi. Nah, itulah tadi 7 pertanyaan tentang benefit yang wajib ditanyakan. Jangan pernah membandingkan prosesmu dengan proses orang lain, karena setiap orang punya jalan suksesnya masing-masing. Sampai jumpa di lain hari. Jangan lupa untuk ketik like dan subscribe untuk mendukung channel ini.